Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Ramaisyah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar kewarganegaraan tentang peran ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement pada pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini diambil dari fenomena yang terjadi, yaitu penerapan digital elektronik pada zaman sekarang untuk memberikan keefektifan kinerja dan motif pembiasaan suap-menyuap masyarakat dan oknum polisi terhadap masalah tilang yang memang sudah lumrah terjadi pada masyarakat sekitar. Lalu mempunyai tujuan yaitu memberikan kesadaran masyarakat dan oknum polisi untuk lebih bersih dan tuntas menggunakan hukum penilangan dengan sistem ETLE. Lalu sistematika ETLE. Sistematika ETLE ini diawali dengan penangkapan pelanggaran melalui kamera pengintai atau CCTV yang memang dipasang pada jalur lalu lintas. Lalu jika sudah ada penangkapan pelanggaran melalui capture gambar, dilakukan peneguran secara langsung, namun hanya secara verbal, tidak dengan pembayaran denda. Lalu capture gambar yang tadi itu dikirimkan langsung kepada back office untuk diverifikasi kepada nomor polisi atau identitas yang sesuai. Lalu dibuat surat konfirmasi yang nantinya akan dikirimkan kepada pemilik nomor polisi tersebut. Lalu pemilik polisi tersebut menerima surat tersebut, lalu mengisi data pelanggar. Jika sesuai dengan pemilik nomor polisi tersebut, maka isilah dengan data identitas tersebut. Namun jika tidak, diisi dengan data pelanggar yang memang bukan pemilik nomor polisi tersebut. Lalu dilakukan pembayaran denda sesuai dengan pelanggaran pada transfer bank. Jadi tidak ada transaksi secara tunai kepada pihak yang berkaitan atau disebut juga dengan polisi dan pelanggar. Lalu yang terakhir adalah konfirmasi pada website atau datang langsung kepada kantor. Lalu studi kasus. Kasus pelanggaran lalu lintas ini memiliki beberapa pihak. Yang pertama adalah pihak polisi, yang kedua adalah pihak pengadilan, yang ketiga pelanggaran. Polisi dan pengadilan ini berperan yang menciptakan aturan tersebut, lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Namun yang biasa melakukan pelanggaran korupsi di lapangan adalah dua. Yang pertama adalah polisi, yang kedua adalah pelanggar. Lalu kemungkinan yang ada adalah polisi sebagai pelaku atau yang melakukan pelanggaran korupsi tersebut dengan meminta uang damai kepada pelanggar atau korban penyuapan atas oknum polisi tersebut. Seperti yang diberitakan pada media merdeka.com bahwa terdapat polisi berinisial Bribka TA itu meminta uang damai kepada korban penyuapan bernama Rizka yang memang melakukan pelanggaran tidak membawa SIM. Hal ini polisi Bribka TA ini dibebas tugaskan sementara. Lalu kemungkinan yang kedua adalah dari pelanggar yang melakukan pelanggaran korupsi yang diawali dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini menceritakan kepada pelanggar tentang lari dari masalah penilangan. Jadi pihak ketiga ini menceritakan kepada pelanggar, lalu pelanggar melakukan atau melanjutkan aksi penyuapan. Lalu polisi menerima penyuapan uang. Seperti studi kasus yang dijabarkan pada jurnal dengan judul Fenomena Tilang Damai pada Pelanggar, itu sang pelanggar atau Putri dan Ja'far ini menerima pengalaman dari pihak ketiga atau temannya bahwa temannya ini sudah melanggar
dan hanya memberikan uang atau melakukan suap kepada polisi, lalu masalah selesai. Hal ini menjadikan Putri dan Ja'far ini tidak khawatir kepada penilangan. Yang nantinya Putri dan Ja'far ini malah melanjutkan aksi penyuapan uang tersebut kepada polisi. Lalu polisi yang memang tidak bertanggung jawab ini pastinya akan menerima penyuapan uang tersebut. Lalu padahal pelanggar ini tidak boleh melakukan hal tersebut dan polisi pun tidak boleh berpihak kepada golongan manapun atau pelanggar manapun yang memberikan uang kepadanya lalu membebaskan pelanggaran lalu lintas tersebut. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa memberikan sistem yang lebih modern itu membantu keefektifan dan keakuratan rincian hukuman lalu lintas untuk bekerja lebih praktis dan tuntas. Karena tidak ada pihak yang bertemu tersebut melakukan transaksi tunai untuk membayar denda. Lalu meminimalisir adanya tindakan korupsi dari tindakan sekecil apapun yang terjadi pada lingkungan masyarakat yang sebenarnya sudah sangat lumrah terjadi. Tindakan korupsi seperti inilah yang membuat generasi turun-temurun melakukan hal yang tidak baik sejak awal. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.